Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubirani LC. Saya merupakan lulusan Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya juga merupakan salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jibuti. Beliau merupakan salah satu pakar qiraat di Mesir. Kemudian kegiatan saya sekarang, saya mengajar di Madrasah Ulumul Quran Pagar Air Aceh Besar. Kita akan melanjutkan program Serambi Tahsin. Program ini merupakan kerjasama antara Serambi Indonesia dengan Tahsin IKAT atau Ikatan Alumni Timur Tengah. Baiklah, kita akan membahas hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fajr. Sebelum kita membahas hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fajr, marilah kita sama-sama membaca dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Pada kata wal fajr, di situ ayat ini dimulai dengan kata wa. Wa yang mana makhrajnya berada pada asyafatain atau pada kedua bibir. Jadi untuk mengucapkan huruf tersebut dengan sempurna, kita harus terlebih dahulu memonyongkan mulut kita. Wa, wal. Kemudian setelah kita monyongkan, kita kembalikan mulut kita pada posisi semula. Wal fajr. Kemudian di sini pada kata fajr, ra disukunkan. Ra di sini dianggap sukun karena kita akan mewakafkan kalimat tersebut. Jadi, ketika ra sukun dan sebelumnya sukun, lalu sebelum sukun itu adalah huruf fathah, maka ra dibaca tebal. Maka akan kita baca wal fajr, bukan wal fajr. Namun yang benar adalah wal fajr. Cara membaca ra tebal adalah dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit atas. Jadi jangan salah, sering dari kita ketika mendhammahkan, ketika menebalkan huruf ra dan huruf-huruf tebal yang lain, seringkali kita menggunakan mulut. Wal fajr, wal fajr. Itu adalah sebuah kesalahan. Yang benar adalah wal fajr. Kemudian setelahnya walayalin 'ashr. Walayalin 'ashr. Perhatikan pada kata lin. Tanwin berjumpa dengan huruf ain. Secara hukum tajwid dia adalah al-izhar al-halqi. Izhar halqi, dia itu ada dengung di situ, namun dengungnya tidak sempurna. Karena gunnah dari segi sempurna dan tidaknya dia terbagi kepada 4 martabat. Ada yang paling sempurna yaitu akmal,
itu terjadi pada nun musyaddad ataupun mim yang bertasydid, dan juga pada huruf idgham. Kemudian setelahnya adalah al-ikhfa. Kemudian setelahnya adalah pada izhar. Kemudian setelahnya adalah pada nun dan mim ketika berharakat. Jadi pada kata walayalin ashr, dia menempati posisi ketiga. Dengungnya ada namun tidak sempurna. Kemudian pada kata ashr kita baca tebal. Kenapa? Karena ra kita anggap sukun karena diwaqafkan. Kemudian sebelum ra adalah sukun, dan sebelum sukun tersebut merupakan huruf yang berharakat fathah. Makanya kita baca ashr, tidak ashr. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah pada shin. Shin merupakan huruf ar-rikhawah. Apa itu huruf ar-rikhawah? Perlu kita ketahui, huruf ketika dia berharakat, dia tempo bacaannya sama. A sama dengan ba, ba sama dengan ta, sa sama dengan a. Namun ketika huruf itu sukun, maka dia terbagi tiga. Ada dia yang tertahan suara namanya syiddah, ada yang mengalir suara namanya ar-rikhawah, ada yang namanya al-bainiyah, yaitu dia tidak terlalu mengalir dan juga tidak terlalu tertahan. Maka shin merupakan salah satu huruf yang ar-rikhawah, yang suaranya mengalir ketika kita baca huruf tersebut. Maka kita baca ashr, ashr. Jadi tidak ashr, ashr. Itu tidak sempurna rikhawahnya. Kemudian setelahnya wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Wa juga sama, dimonyongkan bibir kita karena makhrajnya berada pada kedua bibir, baina syafataini. Wa wasyaf'i wal watr. Kemudian shin juga sama, dia sama yang seperti kita bilang sebelumnya, yaitu merupakan huruf ar-rikhawah. Apa huruf ar-rikhawah? Huruf rikhawah adalah huruf yang suaranya mengalir ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Wash, tidak wash, namun wash. Kemudian setelah shin ada fa dalam keadaan sukun. Fa juga merupakan huruf ar-rikhawah. Huruf rikhawah tidak perlu lagi kita ulang apa pengertiannya. Dia adalah huruf yang mengalir suara. Wasyaf'i, wasyaf'i. Jadi makhraj fa adalah antara gigi, ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Wasyaf, syaf. Jadi dikasih haknya juga, hak rikhawahnya. Wasyaf'i wal watr. Kemudian pada kata wal watr, ra sama dengan sebelumnya dianggap sukun karena dia kita waqafkan. Kemudian sebelum ra itu ada sukun, dan sebelum sukunnya itu adalah fathah, maka ra dibaca tebal. Wal watr. Tidak wal watr, namun wal watr. Kemudian di situ ada ta sukun. Perlu kita perhatikan, salah satu sifat ta adalah syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah yaitu tertahan suara. Wal wat, wal wat. Tidak kita baca wal wat, namun wal wat suaranya tertahan. Jadi kita datangkan dulu sifat syiddah ta, kita tahan dulu wal wat. Nah, ta di samping ada sifat syiddah, ta juga ada sifat al-hamsu. Apa itu al-hamsu? Dia merupakan sifat yang mengalir nafas. Jadi di samping dia tertahan suara, dia juga mengalir nafas. Jadi setelah kita tahan suara pada ta, kemudian kita buka makhraj tadi, ta kita pindahkan dari makhraj posisi semula, wal wat. Disitulah lahir sifat al-hamsu. Kemudian setelahnya wal-laili idza yassr. Wal-laili idza yassr. Sama juga ra disukunkan karena kita waqafkan sebelumnya huruf sin yaitu sukun, dan sebelumnya huruf al-fathah. Wal-laili idza yassr ditebalkan. Sin juga merupakan huruf ar-rikhawah, artinya kita sempurnakan aliran suara pada huruf tersebut. Wal-laili idza yassr. Tidak
Wal-laili idza yasr. Itu tidak sempurna. Wal-laili idza yasr. Kemudian setelahnya hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Lidzi hijr. Pada kata hal, lam merupakan huruf al-bainiyah. Yang kita katakan tadi, huruf ketika sukun ada terbagi 3, ada yang bainiyah, ada rikhawah, ada syiddah. Bainiyah apa? Bainiyah merupakan huruf dia yang tidak tertahan suara dan dia juga tidak mengalir suara, namun di tengah-tengah. Hal, kita tidak membaca dia hal, atau hal, namun hal di tengah-tengah. Namun juga perlu kita perhatikan pada kata lam sukun, jangan sampai kita melahirkan qalqalah, jangan sampai kita membaca hal, hal fi dza, itu juga merupakan satu kesalahan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada kata qasamun, tanwin berjumpa dengan lam, itu hukumnya adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Dia adalah idgham yang tanpa dengung di hidung. Qasamul lidzi hijr. Kemudian pada kata lidzi, jangan sampai kita mengeluarkan angin, karena huruf dari segi dia mengeluarkan angin atau tidak terbagi kepada 2. Ada yang hamas, ada yang jahr. Jahr adalah huruf yang tidak mengeluarkan angin. Huruf yang ketika kita mengucapkan huruf tersebut, kita tidak mengeluarkan angin. Seperti za ini. Berbeda dengan sin, bis, kita mengeluarkan angin. Namun zi, lizi, bukan lizi. Enggak lizi, tapi lizi hijr. Kemudian pada kata hijr, ra kita sukunkan karena kita wakafkan. Kemudian sebelumnya adalah huruf sukun, dan sebelum huruf sukun tersebut merupakan huruf yang berharakat kasrah. Makanya kita baca tipis, hijr, bukan hijr, tapi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Pada kata alam ada mim mati berjumpa dengan ta, hukumnya adalah al-izhar asy-syafawi. Apa itu al-izhar asy-syafawi? Adalah izhar mim mati berjumpa pada selain huruf mim dan ba. Salah satunya adalah huruf ta. Jadi pada ketika berjumpa yang kasusnya seperti ini, maka kita datangkan gunnahnya, namun gunnah yang tidak sempurna. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa gunnah itu terbagi kepada 4 dari segi dia sempurna atau tidak. Maka posisi alam di sini berada pada posisi ketiga, yaitu tidak sempurna. Kemudian alam tara kaifa fa'ala. Pada kata kaifa kemudian fa'ala. Hati-hati kita ketika kita membaca kaifa fa'ala, jangan sampai kita memasukkan fa yang pertama pada fa yang kedua. Jadi dipisahkan, kaifa sendiri, fa'ala sendiri. Maka yang benar adalah alam tara kaifa fa'ala, bukan alam tara kaifa fa'ala. Ya. Kemudian pada kata fa'ala rabbuka bi'ad, ada huruf ain di situ. Yang perlu kita garis bawahi pada huruf ain kita seringkali mengucapkan huruf tersebut melalui khayshum ataupun hidung. Contohnya ketika ada qari yang membaca a'ung. Jadi kita bisa mengetahui huruf ain kita benar atau salah ketika kita membaca huruf tersebut, lalu kita meletakkan tangan kita di hidung lalu kita hempitkan. Jika itu bergetar, maka huruf ain kita masih melalui khayshum dan itu salah. Maka yang benar adalah rabbuka bi'ad. Makhrajnya di wasatul halqi, di tenggorokan bagian tengah. Bi'ad, bukan bi'ad. Farqun, berbeda antara bi'ad dan bi'ad. Kemudian Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Di sini kita juga sering salah membaca Irama dzatil imad. Kita tidak
menyempurnakan harakat pada irama. Jadi irama harus sama. Irama dzatil imad. Jangan terjadi ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Ketika kita tidak menyempurnakan harakat pada huruf-huruf yang hidup. Irama dzatil imad. Namun yang benar adalah irama dzatil imad. Kemudian setelahnya allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Pada kata lam yukhlaq, mim berjumpa dengan ya sama hukumnya seperti alam tara kaifa fa'ala. Lam berjumpa dengan ta dan lam berjumpa dengan ya sama, yaitu al-izhar asy-syafawi. Kemudian yukhlaq, ada kha disukunkan dan dia itu merupakan huruf isti'la. Huruf isti'la yaitu harus kita tebalkan. Dan cara menebalkan itu dengan menaikkan pangkal lidah, bukan dengan cara memonyongkan mulut. Jadi bukan lam yuh tidak. Namun lam yuh dibalikkan lagi pada posisi semula. Lam yuh bukan lam yuh. Kemudian lam yukhlaq sama juga. Qaf merupakan huruf isti'la yang makhrajnya dari pangkal lidah dan gusi bagian dan langit-langit bagian atas yang paling belakang, yang ada al-lahminya, yang ada dagingnya. Lam yukhlaq. Jadi karena makhrajnya di situ, jadi tidak ada hubungan dengan mulut. Tidak perlu kita baca laqo, cukup laqo. Naikkan pangkal lidah. Kemudian lam yukhlaq mithluha fil bilad. Huruf tha perlu kita perhatikan, jangan sampai kita terjadi kesalahan mendatangkan huruf tha dalam keadaan dia itu huruf sin, Yang benar adalah bukan mis. Karena tha makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian ujung, dengan ujung lidah dengan ujung gigi atas. Mithluha fil bilad. Kemudian fil juga jangan sampai kita mendatangkan qalqalah pada lam. Fil bilad, yang benar adalah fil bilad. Kemudian ayat setelahnya وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Alladhi juga dia merupakan huruf yang al-jahru. Apa itu al-jahru? Huruf yang tertahan nafas ketika kita membaca. Sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jangan membaca alladhi, namun alladhi. Setelahnya jabus sakhra bil wad. Ada kalimat so. Ada huruf so. Habis itu ada huruf kha. Jadi so makhrajnya adalah ujung lidah dan di antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi so, kita mengucapkan so dengan cara menaikkan pangkal lidah ke atas. So, bukan so. Kebanyakan kita sebelum belajar, kita mengucapkan so itu menggunakan mulut. So. Menganggap bahawa dengan memonyongkan mulut kita telah mengucapkan huruf so dengan benar. Jabus sakhra bil wad. Kha sama juga, dia itu merupakan huruf yang rikhawah, yang mengalir suara. Kemudian juga dia merupakan huruf yang tebal. Sakh, enggak ada sakh, namun sakhra bil wad. Ra sama dengan kha, karena ra di sini dalam keadaan fathah, maka dia dibaca tebal. Ra, sakhra, enggak ada sakh, ro. Yang benar adalah as-sakhra. Kemudian wa fir'auna dzil autad. Pada kata Fir'aun, ra sebelumnya adalah kasrah, maka kita baca tipis karena setelah ra ini bukan merupakan huruf isti'la. Maka dibaca wa fir'auna dzil autad. Pada kata dzil autad,
Zil, ketika kita mengucapkan zil, jangan sampai melahirkan qalqalah. Zil. Yang benar adalah zil autad. Kemudian setelah hamzah ada huruf waw. Cara mengucapkan huruf waw yang benar adalah dengan memonyongkan bibir kita. Autad. Jadi jangan autad. Demikian Syadaralun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.